Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Riyadi dengan NIM 232020386020200042. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Sejarah ekonomi Islam di Indonesia. Asal usul munculnya ekonomi Islam di Indonesia didirikan pertama kali oleh Haji Samahuddin saat beliau mendirikan Syariah Dagang Indonesia atau SDI dan terjadi sejak abad ke-20. Dengan didirikannya SDI, ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan umat Islam untuk mempelajari atau mengenal ajaran ekonomi menurut pandangan Islam atau syariat, dan juga didirikan SDI ini untuk menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonial Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. SDI sangat menentang kebijakan ekonomi kolonial Belanda karena kebijakan tersebut menganut sistem ekonomi kapitalis, yang dimana sistem ekonomi kapitalis ini sangat banyak dampak negatifnya, karena di dalam sistem dibebaskan perdagangan tanpa melibatkan peraturan negara yang akan berdampak kepada kesenjangan sosial dan sikap individualisme yang tinggi, dan juga sistem ekonomi kapitalis ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sistem ekonomi Islam sudah berkembang di kalangan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan. Bisa dilihat dari munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi seperti berhutang dengan akad tanpa adanya riba, akad jual beli bisnis online, bank syariah, dan jual beli produk halal. Asal-usul pemikiran ekonomi Islam di Indonesia memiliki 3 tahap perkembangan, yang dimana pada setiap zaman memiliki perbedaan dalam perkembangannya. Nah, ada 3 tahap perkembangannya: era prakemerdekaan, era Orde Lama, dan era Orde Baru. Di era prakemerdekaan ini maksudnya adalah masa atau saat sebelum terjadinya kemerdekaan. Pada masa ini, pemikiran ekonomi Islam bisa dilihat dari kebangkitan kesadaran politik nasionalisme berbagai pada awal abad ke-20. Beberapa studi menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme umat Islam di Indonesia adalah karena adanya faktor gerakan modernisasi atau renovasi Islam di Timur Tengah, dan juga faktor datangnya sekelompok elit intelektual Indonesia dari hasil politik etis atau politik balas budi. Selanjutnya di era Orde Lama yang berlangsung pada 1945 sampai dengan 1966. Di era Orde Lama ini berlangsung pada masa kepemimpinan Bapak Proklamator, yaitu Bapak Soekarno. Pada masa Orde Lama, Indonesia masih sangat muda dan belum maksimal dalam mengeluarkan segala potensi ekonominya, atau bisa dikatakan kondisi ekonomi Indonesia berada pada sesuatu yang buruk. Banyak faktor yang menghambat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sistem ekonomi Islam baru akan diperoleh jika sistem tersebut mampu mendekatkan masyarakat pada pemecahan masalah-masalah pokok ekonomi, yaitu masalah yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, adapun era Orde Baru, pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi yang terjadi di era Orde Lama, yaitu dengan mengalihkan perhatian masyarakat dari politik ke ekonomi, dan masyarakat perlu menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan dan keteladanan dengan cara melakukan sosialisasi kepada semua anggota masyarakat mengenai ekonomi Islam. Baik, itulah tadi sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Kesimpulannya adalah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak awal abad ke-20, dengan awal mula yang ditandai oleh pendirinya Syariat Dagang Indonesia atau SDI oleh Haji Sumahudi. Pemikiran ini terus berkembang melalui pra-Orde Lama dan Orde Baru, di mana konsep-konsep ekonomi syariah mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan publik hingga saat ini. Pemikiran ekonomi Islam telah mencapai tingkat implementasi yang lebih luas dengan adanya bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan produk-produk keuangan syariah. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekan
Baik, itulah tadi sekian presentasi saya. Wallahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.